Berlatar di daerah Kutub Utara, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ahli geologi bernama Julia yang sedang melakukan penelitian terhadap fenomena-fenomena dasar laut, di mana Julia dan teman ilmuwannya menggunakan peledak berkekuatan tinggi yang dijatuhkan langsung ke dasar laut. Tanpa Julia dan isi teman sadari, tepat di dasar laut tempat mereka melakukan penelitian, ada sebuah kapal selam nuklir milik Rusia yang sedang dalam misi rahasia. Tak lama, sonar mendeteksi adanya suara bising berintensitas tinggi dari arah depan, termasuk dengan dasar laut yang tiba-tiba pasang. Товарищ командир. Дно подниматься. Fenomena yang sama pun terjadi di atas permukaan laut saat teman Julia baru saja selesai menjatuhkan peledaknya, disusul dengan gempa berkekuatan besar yang berasal dari bawah laut, tempat mereka melakukan penelitian dan... Ya, terjadilah gempa bumi hebat yang menyebabkan retakan besar di sekitar kutub, di mana Julia dan si teman langsung bergegas meninggalkan tenda bermaksud kembali ke pangkalan yang jaraknya cukup jauh, sampai akhirnya... Tak hanya di daratan, para kru kapal juga sama dibuat panik dengan dampak yang tentunya lebih besar daripada di permukaan. Entah ini fenomena alam atau bukan, tetapi kita akan diperlihatkan dengan samar-samar kepunculan tentakel raksasa seperti gurita hingga membuat si kapten melancarkan serangan. Боевая тревога для уклонения от объекта. Dengan fakta bahwa semua alat komunikasi rusak total, kapten yang sadar jika kapal selam ini tidak akan selamat pun dengan cepat meluncurkan pod darurat, berharap markas pusat bisa menerima sinyal SOS-nya dan... Sejenak kita tinggalkan nasib naas kapal selam tersebut dan beralih ke markas besar Angkatan Laut Rusia saat Bapak Jenderal yang bernama Slav baru mendapat kabar jika kapten bersama kapal selamnya dilaporkan lenyap dari radar sejak tadi malam tanpa sempat melakukan komunikasi darurat. Предложение. Отправляем на поиск лодку специального назначения. Yang membuat Slav khawatir adalah kapal selam yang hilang ternyata membawa nuklir canggih yang negara manapun tidak mengetahuinya, sehingga demi menyelamatkan para awak dan memastikan nuklirnya tidak jatuh ke pihak yang salah, Slav akan menugaskan orang terbaiknya untuk melakukan pencarian. Отправляй. Он брат командир. Секретное оружие. Ни в коем случае. Dan inilah Kapten Victor, orang kepercayaan Slav sekaligus adik kandung dari Kapten Selam yang hilang di perairan Kutub Utara. Victor pun mendapat berkas tersegel berisi misi yang hanya boleh dibuka setelah kapal selamnya berangkat, dan itu cukup membuatnya merasa penasaran. Почему на борт не поднимаетесь? Командир первый, да ты все вижу. Tak cukup sampai situ saja, Kapten Slav yang notabene pimpinan paling atas di Angkatan Laut Rusia juga akan ikut dalam misi bersama Victor dan para kru lain. Entah sepenting atau sedarurat apa misinya, Victor pun masuk untuk melihat kru barunya. Продолжай. Внимание! Командир на главном командном пункте. Setibanya di perairan tempat terakhir markas mendeteksi kapal yang hilang, Victor terlihat membuka surat tersegel yang merupakan misi utama dari penyelaman ini. Setelah mengetahui bahwa misinya adalah menemukan sang kakak yang hilang, Victor pun ngahuleng tarik dibuatnya. Malamnya, kita akan dibawa pada Julia dan si teman yang harus terdampar setelah gempa menghancurkan tenda termasuk pusat pangkalan penelitian, sampai ketika di tepi jurang yang sangat dalam, barulah alat komunikasi mendapat sinyal yang membuat Julia segera menelpon markas. Где же он? Вот. Я поймал сигнал. Алло. Помогите. Помогите нам. Повторите, вас не слышно. Akibat cuaca yang sangat buruk, juru kemudi di pangkalan cabang sama sekali tidak dapat menerima pesan darurat yang Julia sampaikan, di mana si teman berinisiatif dengan akan menembakkan sebuah flare gun, berharap ada orang lain yang melihatnya.
Selama 1 minggu terdampar, selama itu jugalah Julia dan si teman berjalan berkilo-kilometer demi menemukan pemukiman, hingga pada satu momen mereka tak sengaja menemukan pod sinyal darurat yang sempat kakak Victor luncurkan dan memutuskan menunggu bantuan dari sana. Здесь так здесь. Tak lama, salah satu juru kemudi melaporkan bahwa radar mendeteksi pod sinyal darurat tak jauh dari posisi kapal selam saat ini. Sadar jika lokasi hilangnya kapal berada di sekitar sini, Victor pun memberi perintah baru kepada para awak untuk pergi mencari keberadaan pod tersebut. Что-то странное, товарищ командир. Кто окружает? Киты, товарищ контр-адмирал. Первый раз в жизни. Fenomena aneh pun terjadi saat kapal selam diselimuti oleh beberapa paus ganas yang tidak biasanya muncul pada kedalaman ini. Dilihat dari perilaku para paus yang tidak menyerang, si juru kemudi menjelaskan bahwa mungkin ini adalah peringatan agar mereka tidak melanjutkan penyelaman. Подготовить режим гидролокации к работе. Мощность малая. Есть. Tepat saat para paus kembali menjauh setelah Victor mengeluarkan ping tanda peringatan, sonar tiba-tiba mendeteksi dasar laut yang mengalami pasang signifikan, persis seperti yang terjadi saat kapal si kakak menghilang, di mana fenomena tersebut dipicu oleh kemunculan makhluk tentakel raksasa. Товарищ командир, это везде как будто. Бей торпедами. Мы не знаем, как нам ответить. Хватит разглагольства. Berbeda dengan si kakak yang malah menyerang makhluk tersebut, Victor yang belum tahu pasti objek apa itu memilih memacu kapal ke dekat permukaan bongkahan es, berharap si makhluk tidak dapat mengejarnya. В 2 милях ледовый канал. Курс на канал. Ketika kapal sudah berada di sela-sela bongkahan es dan tentakel raksasa masih mengejar itulah, muncul masalah lain saat jalur yang mereka ambil ternyata adalah jalur buntu yang terdapat dinding es tebal di depannya, sehingga... Стоп, турбина! 10 кабельтов! Приготовиться к удару! Сейчас столкнемся! Beruntung Victor berhasil menghentikan kapal sebelum benturan hebat terjadi, di mana ia juga berhasil membuat si makhluk berhenti mengejar akibat ruang es yang terlalu sempit. Namun akibat tindakannya barusan, kapal mengalami beberapa kerusakan ringan yang membuat bapak selam harus menegurnya. Корпуса корабля, Рулей и винтов. а ты что делаешь? Старпом доложить состояние лодки. Setelah suasana kembali tenang, Victor pun kembali pada rencana awal, yaitu menuju pot darurat dan menugaskan juru kemudi untuk membawa naik kapal ke permukaan. Di sana sudah ada Julia dan si teman yang rupanya masih setia menunggu dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Victor cukup dibuat heran saat menemukan 2 warga sipil berada di tengah kutub seperti ini, di mana Julia menjelaskan bahwa mereka berdua adalah ahli geologi yang sedang melakukan penelitian, namun karena sebuah insiden gempa hebat yang menghancurkan pangkalan, disinilah mereka sekarang. Осмотреть здесь все. Есть. Что у тебя? Karena Victor masih punya misi penting, ia pun membawa Julia dan si teman naik tanpa memberikan pertanyaan lebih banyak. Dengan fakta bahwa pod sinyal daruratnya sudah ditemukan, Victor yakin jika lokasi kapal si kakak mungkin sudah dekat dan kembali melakukan penyelaman. Оторваться от льда радиусом 25 миль и центром к точке всплытия. Искать подводную лодку атамана Ермак. Setibanya pada kedalaman sekian, Victor kembali menemukan Julia dan si teman yang baru selesai diobati. Setelah beberapa kali didesak dengan pertanyaan yang menyudutkan, Julia akhirnya jujur bahwa sebelum terjadi gempa besar, mereka baru saja menjatuhkan bom peledak dalam jumlah ganda, sehingga Victor berasumsi bahwa penyebab gempa, hilangnya kapal selam, dan kemunculan si makhluk adalah akibat ulah para ilmuwan yang tidak sesuai SOP.
Tanpa Victor sadari, objek tentakel asing yang sebelumnya sudah pergi, kini kembali muncul dan mulai mendekati lokasi kapal dengan sangat cepat. Entah apa yang membuat si makhluk kembali terpancing, namun keadaan semakin memburuk saat jalur kapal yang dilalui sebentar lagi tiba di perairan Norwegia. Мишуков, Тарасюк, ищем, где укрыться во льдах. Есть. Sementara Victor membawa kapal naik kembali ke permukaan, kita akan diperlihatkan pada pangkalan minyak yang sedang melakukan pengeboran, di mana mereka tidak sadar jika objek asing mengejar Victor sedang menuju ke arah mereka, sampai ketika satu pekerja melihat air laut bergejolak disertai beberapa tentakel raksasa muncul, disitulah suasana menjadi sangat mencekam. Тревога. Всем. Dan ya, inilah Kraken, monster laut raksasa yang mirip campuran gurita dan cumi-cumi, tapi tidak asam manis dan saus padang. Jika kapal selam dan pangkalan ini terlihat sangat besar, tidak jika dibandingkan dengan sosok Kraken yang hanya sebesar ujung tentakelnya, sehingga... Beres melahap pusat pangkalan, kini Kraken menargetkan kapal selam sebagai sasaran selanjutnya. Sempat terjadi ketegangan saat Victor ingin kembali ke bongkahan es dan menghilangkan jejak di sana. Slap justru mengambil alih perintah dengan meluncurkan 2 torpedo dan... Загрузка завершена. Торпедные аппараты 5 и 6. Пли! Есть пли! Цель поражена! Sempat merasa lega karena torpedonya tepat sasaran, Slap harus kembali dibuat panik saat juru kemudi melaporkan jika serangan barusan sama sekali tidak membuat Kraken terluka sama sekali. Penasaran, ia pun kembali menembakkan 2 torpedo lain, tetapi... Есть пли! Да что происходит-то? Объект продолжает движение! Первый центральный. Pada titik ini, Slap benar-benar dibuat mati langkah saat semua strateginya tidak mampu menghentikan Kraken yang masih mengincar kapal selam, sehingga tak ada pilihan lain, ia pun kembali menyerahkan komando kepada Kapten Victor dan... Боцман, лево на борт! Курс снижаться на 300! Теперь... Ya, akibat serangan Kraken barusan, kini ruang persenjataan harus mengalami kebakaran yang membuat semua komponen rusak parah. Sadar jika Kraken seolah mengetahui semua pergerakan mereka, Victor pun mematikan semua sistem SIN dan masuk ke dalam mode senyap. Внимание, пока обновить все механизмы и системы, не влияющие на ход управления лодкой. Первый, что там у вас? Выливаем пену, из востоки управления валит дым, задымленность высокая. Пламя есть? Открытого. Sementara beberapa kru memadamkan api, kita akan diperlihatkan pada pemandangan mengerikan sekaligus mencekam saat posisi kapal selam berada tepat di bawah perut Kraken yang seolah kehilangan jejak. Entah apa penyebabnya, namun Victor dan para awak tetap diam tanpa melakukan apa-apa. Товарищ командир! Товарищ! Тихо. Что с ним? Горизонт чист. Tanpa diduga, taktik yang Victor pakai berhasil membuat si Kraken pergi menjauhi kapal selam. Namun gara-gara kejadian tersebut, satu juru kemudi mengalami pecah gendang telinga akibat frekuensi suara yang Kraken timbulkan, termasuk ruang senjata yang habis terbakar. Докладывай! Оказывай помощь. Степан, сдать фреон в первый. Есть. Tak hanya tim medis yang sibuk melakukan tugasnya, Julia dan si teman pun sama berjasanya dengan menjadi relawan medis yang juga ikut membantu. Sejauh ini, apa yang Victor lakukan hasilnya nihil, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan misi. Снят стабилизатор глубины. Есть. Турбине вперед 90. Возвращаемся на базу. Доложить количество летящих вдоль светлощит. Dalam perjalanan pulang, Julia memberitahu Victor bahwa tepat setelah mereka menjatuhkan bomnya, dasar laut mendadak naik disusul dengan gempa besar yang berasal dari pusat ledakan, sehingga Julia menyimpulkan jika kemungkinan besar ledakan itulah yang telah membangkitkan Kraken dari tidur panjangnya. А затем это чудовищно, оно ушло в анабиоз. Будили его. А я-то думал, ученым не пристать.
Jika asumsinya benar, Julia yakin jika Kraken mungkin telah menyeret kapal si kakak ke dalam sarangnya yang berada di area sekitar ledakan karena sejauh yang ia tahu, Kraken adalah binatang tunanetra yang tidak bisa melihat. Ia hanya merespon frekuensi yang ada di sekitarnya, termasuk sinyal sonar yang selalu Victor nyalakan. Пожалуйста, выключите гидролокацию. Спасибо вам большое за совет, Нотку. Meski sudah tahu bagaimana cara mengelabui Kraken, tetap saja Victor masih bingung karena tidak ada petunjuk apa-apa untuk melanjutkan pencarian. Tak lama, ia mendapat kabar baik dari juru kemudi yang memberitahu bahwa mereka baru saja mendapat sinyal SOS dari dasar laut. Я услышал этот стук на другой частоте. Setelah memastikan bahwa itu berasal dari kapal selam yang hilang, Victor akhirnya mengambil keputusan berani dengan memotivasi semua kru tentang betapa pentingnya misi ini, karena satu-satunya hal yang layak mereka perjuangkan adalah menyelamatkan nyawa sesama saudaranya. Турбине вперед 150. Есть! Пина вперед 150. Есть, отключите холод и станцию ледокола. Memasuki kedalaman 1000 meter tanpa menggunakan sonar, si juru kemudi menjelaskan jika kapal selam ini tidak akan berjalan stabil jika masuk lebih dalam ke dasar laut, dan tiba-tiba satu persatu baut kapal pun mulai terlepas akibat tekanan air yang terlalu kuat, di mana Victor langsung menyuruh juru kemudi untuk menaikkan kapal pada ketinggian aman. Di sini kita akan diperlihatkan dengan pemandangan menyeramkan saat kapal berada tepat di ujung tebing yang sangat dalam. Глубина. Это пропасть. Karena kapal selam sudah tidak mungkin melanjutkan pencarian, Victor ditemani sejumlah kru pun akan menggunakan kapal kecil yang memang diperuntukkan dalam kondisi seperti ini, sementara Slap diminta mengambil alih kapal induk sampai Victor kembali. Центральный подводный аппарат плаванию готов. Tiba pada kedalaman 1.700 meter, Victor mulai mengalami kesulitan karena hanya mengandalkan jendela berembun sebagai satu-satunya penglihatan visual, di mana pada kedalaman ini, suhu mengalami perubahan ekstrim menjadi sangat dingin yang membuat tubuh mereka semua menjadi kabulusan. Saat kapal sedang bergerak mendekati dinding tebing, juru kemudi tiba-tiba menangkap suara gema yang cukup aneh, disusul dengan penemuan lokasi yang akan sangat membuat mereka semua terkejut, yaitu Мать честная. Целое кладбище кораблей. ya, inilah sarang Kraken yang dipenuhi oleh tumpukan kapal yang merupakan korban hasil dari keganasannya. Perlahan tapi tidak pasti, Victor dan tim mulai menyusuri bangkai kapal untuk mencari keberadaan kapal selam yang hilang. Setelah 5 menit berkeliling, mereka akhirnya berhasil menemukan kapal si kakak yang ternyata masih utuh dan langsung melakukan mode penggabungan. Setelah melakukan mode penggabungan, Victor akan menjadi orang pertama yang turun untuk membuka palka darurat dan Будем жить, ребята. suasana haru terlihat jelas ketika Victor akhirnya bisa bertemu lagi dengan kakaknya yang bernama Voronin, di mana juru kemudi langsung menghubungi kapal induk untuk memberitahu bahwa mereka berhasil menemukan kapal selam yang hilang. Есть, экипаж жив. Karena kapal kecil ini tidak akan muat untuk membawa semua orang, mau tidak mau, juru kemudi harus bolak-balik membawa para kru sedikit demi sedikit, di mana juru kemudi sempat melakukan tindakan belegug, yaitu meletakkan suar penanda pada punggung kapal dengan maksud untuk menandai titik lokasi ini. Что это? Обратно пойдем, легче будет. Командир запретил. Beruntung salah satu kru dengan cepat menyadari hal tersebut dan memberitahu juru kemudi tentang Kraken yang bisa dengan mudah terpancing oleh frekuensi sekecil apapun. Juru kemudi langsung mematikan suarnya, namun tindakan ceroboh lagi-lagi dilakukan oleh sang kernet, yaitu Все, отходим.
Meski sempat timbul goncangan, juru kemudi berhasil melakukan mode pelepasan dan langsung kembali ke kapal induk untuk mengevakuasi beberapa kru terluka yang diprioritaskan. Ну-ка, родненький, ловлю тебя, давай. Selesai mengevakuasi kloter pertama, juru kemudi dan kernet pun turun lagi ke bawah jurang untuk membawa kloter kedua. Namun yang mereka tidak sadar adalah gara-gara ulah ceroboh juru kemudi yang sempat menyalakan suar penanda tadi, kini Kraken muncul di dekat kapal induk yang membuat Kapten Slap dan para kru terkejut dibuatnya. Оно действительно живое. Tidak ada pilihan lain, Kapten Slap terpaksa harus mematikan seluruh sistem kapal induk untuk mengelabui Kraken, yang itu artinya kapal induk akan mati total dan harus terjun bebas ke dasar jurang. Akibat bongkahan batu besar yang jatuh tepat di lambung kapal, terjadi kebocoran parah yang membuat semua kru harus bertahan. Sementara di saat yang sama, kapal kecil terlihat sudah sampai di lokasi penjemputan dan lagi juru kemudi kembali melakukan tindakan ceroboh ketika suar penandanya tak sengaja kesenggol dan menyala sehingga Объект уловил сигнал акустической на Ермаке. Menyadari sinyal tersebut, Kraken langsung bergerak pindah ke tempat lain membuat kapal induk bisa kembali menyalakan mesinnya, tapi celaka untuk juru kemudi dan kernetnya yang harus bersiap menghadapi Kraken yang saat ini bergerak mendekati mereka. Движется на нас. Следующий. Командир. Давай. Командир где? Alih-alih langsung pergi dari sana, juru kemudi diminta menunggu sebentar karena Victor punya ide brilian untuk menghadapi Bapak Kraken. Seperti yang kita tahu, kapal milik Voronin ini memiliki sebuah senjata canggih nuklir yang dapat menembakkan nuklir. Victor bermaksud untuk menembak Kraken dengan nuklir tersebut, tetapi ya, Kraken keburu melilit kapal mereka yang menimbulkan goncangan dan kebocoran parah, di mana Victor harus berupaya untuk menyalakan nuklirnya secepat mungkin dan inilah yang terjadi. Kraken akhirnya mati akibat tembakan dahsyat yang sampai menembus atmosfer bumi. Namun, masalah baru muncul ketika senjata nuklirnya secara otomatis masuk ke dalam mode penghancuran diri, sehingga tak ada banyak waktu, Victor dan kawan-kawan harus secepatnya naik ke dalam kapal kecil. 1 menit menuju ledakan, Victor dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam kapal kecil tepat waktu. Namun, masalah lagi-lagi muncul ketika kapal utama perlahan jatuh ke bawah jurang sehingga entah bagaimana nasib Victor dan kawan-kawan, kapal induk sendiri terlihat sudah mencapai permukaan dan sedang harap-harap cemas menunggu kabar dari Victor dan kawan-kawan sampai akhirnya ya, Victor dan kawan-kawan berhasil selamat dari ledakan barusan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya luka ringan yang mereka alami. Berbeda dengan Kraken yang bernasib malang, ia hancur berkeping-keping sebelum sempat dijadikan cumi goreng saus tiram. Tamat